Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu semangat menjemput pundi-pundi kebahagiaan. Pundi-pundi kebahagiaan, pundi-pundi kesuksesan. Karena kebahagiaan bukan dari masalah nominal. Seperti di video sebelumnya, gue udah bahas tentang 7 hal yang diperhatikan oleh perempuan. Dan di video itu gue bilang gue akan bahas tentang 21 plus-plusnya. Kalau misalnya banyak kalian yang komen tentang, iya bang, gue udah 21 dan ternyata banyak gitu. Dan di video kali ini gue akan bahas 7 hal lagi apa yang akan diperhatikan oleh perempuan. Dan sebelum gue mulai, gue harus kasih tahu dulu ini menurut gue dan berdasarkan pengalaman gue setelah ngobrol sama beberapa cewek. Ya akhirnya terbentuklah 7 hal apa aja yang diperhatikan oleh cewek dan gue akan langsung bahas dari yang pertama. So let's go and check it out. Yang pertama adalah bicep dan lower arm. Bukan yang berotot banget ya. Kebanyakan cewek juga malah geli ngeliat cowok yang bener-bener badannya terlalu besar, terlalu basah gitu-gitu. Aduh, is it good? Ya, untuk mereka. Dan kalau misalnya ada, ya balik lagi ke selera gitu ya. Cuma gue akan ngomong di sini lebih ke universalnya cewek aja. Kebanyakan cewek sebenarnya nggak begitu juga suka dengan badan cowok yang terlalu besar. Seenggaknya ideal deh. Ideal kalau misalnya emang ada bentuk-bentuknya, alhamdulillah ya. Dan di sini gue ngomongin bicep itu bukan bicep yang bener-bener gede gitu. Bukan yang harus ada paha ayamnya di sini, enggak. Jadi kalau misalnya lo emang pakai kaos gitu ya, dilipat aja, dilingkis. Jadi gunanya itu akan lebih mengekspos bagian bicep lo. Jadi kelihatan lengan lo yang awalnya kecil. Karena bicep lo terlihat lebih banyak porsiannya dibanding kaos yang biasa yang nggak dilipat. Trik ini akan membuat bicep lo akan terlihat lebih besar gitu. Padahal sih sama aja, cuma gara-gara si kaosnya jadi lebih pendek naik ke atas gitu ya, bicep lo akan terlihat lebih banyak dan itu akan memberikan kesan bicep lo besar. Nah, untuk bagian lower arm gue udah sering bilang kalau misalnya lo pakai kemeja gitu ya, dilipat sampai sini misalnya gitu, atau dilipat sampai sini, silahkan, yang penting bagian lower arm aja itu harus kelihatan. Kalau pakai kemeja ya, diliatin bagian lower arm itu bener-bener seksi banget sama cewek, dan itu tidak akan diucapkan oleh perempuan. Itu akan masuk ke dalam si persepsi si cewek, dan itu yang mau kita tuju. Jadi yang pertama adalah bicep dan lower arm. Yang kedua adalah sama kayak mata-mata ente ya, yang suka ngeliatin. Gue adalah orang yang hobi olahraga gitu, dan gue sering pakai bagian bawah gue, bagian kaki untuk gerak banget, dan itu membuat bagian pantat gue ototnya tuh naik gitu. Ada beberapa cewek kayak muji bagian pantat gue tuh sup gitu ya, naik gitu. Dan ya itu adalah salah satu hal yang tidak diomongin sama cewek, tapi itu diperhatikan. Jadi kalau emang lo pengen ngejar pantat lo naik gitu ya, lu lebih perbanyak squat sebenarnya, karena itu emang diperhatikan. Minimal sih ada isinya lah pantat lo ya. Jadi jangan yang tepos banget, udah pantatnya tepos, perutnya maju, waduh, bau si otong. Nah, ini gue bener-bener 21 plus ya. Begitu kita udah buka set gitu ya, terus lo minta si cewek go down on your ting gitu ya, on your ting, itu kan bakal kecium gitu. Lo nggak bakal bisa nyium kecuali pala lo bisa nempel ke si Johnny. Kalau misalnya lo emang kencing tuh jangan dibiarin basah terus langsung lo tutup gitu, itu pasti bakal lebih lembab. Nah, kalau misalnya bagian samping-samping si kedua itu lo bisa kasih bedak, karena si bedak itu bisa mencegah si keringat gitu ya, mencegah keringat si di bagian situ. Lo tepok-tepokin aja gitu, dikasih bedak itu bisa ngasih wangi. Sama si bulunya jangan dibiarkan secara liar di bawah sana ya, jangan, tolong ya, karena udah buka set, bulunya kemana-mana, si cewek ngeliatnya juga udah kayak ih, terus lo minta dia ke bawah situ. Kalau dia pun emang mau, dia ke situ, dicium bau, astaga. Setelah dari 3 tips pertama tadi tentang pervisualan yang bisa dilihat secara fisik, tips yang keempat ini gue udah mulai masuk ke hal yang tidak bisa dilihat, yaitu sense of taste, yaitu kepintaran lo dalam memiliki selera. Dan kalau misalnya gue omong di sini sebenarnya banyak banget, dari selera lo milih makanan, parfum, mungkin dari segi fashion itu banyak banget. Cuma gue bukan berarti minta lo harus punya selera yang bagus dari semua lini kehidupan. Lo harus pinter cari makanan, lo harus pinter cari segala macam gitu, enggak. Cuma yang paling krusial menurut gue adalah taste of fashion. Menurut gue sih itu, karena banyak banget, bukan banyak banget, cewek itu pasti gitu deh. Kalau misalnya lo udah punya cewek gitu ya, atau minimal kakak lo ada cewek, pasti bakal nanya kayak, bagusan pakai baju ini apa ini ya. Terus kalau misalnya ada 2 sepatu, bagusan pakai ini apa pakai ini ya. Kira-kira tasnya bagusan warna ini atau warna ini ya. Kebanyakan cowok, dan gue yang dulu adalah begitu ditanya, bagusan pakai yang ini apa yang ini. Ih, kamu tuh cantik dengan apa adanya. Udah, bahkan kalau bisa nggak usah pakai apa-apa, itu yang paling cantik. Itu adalah jawaban bodoh dan kebanyakan cowok di luar sana ya. Buat kalian masyarakat jantel, jangan pernah jawab kayak gitu. Emang sebenarnya ada jokesnya sedikit sih. Cuma kalau misalnya lu setiap dipertanyakan tentang bagusan pakai ini atau pakai ini, tas yang ini, makan kesini atau apa gitu ya, lu selalu jawab apa aja, aku terima kamu nggak pakai apa-apa aja, udah paling cakep ya. Emang sih lucu gitu, ada rada-rada
sense mesumnya sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya keseringan, dan itu akan memperlihatkan kalau taste dari fashion lo tuh bener-bener nol, dan lo nggak bisa ngebantu si cewek. Seenggaknya kalau misalnya milih warna biru ini kayaknya bagus ya, soalnya kita kan ke tempat yang alam-alam gitu. Kalau ada biru tuh lebih ke warna langit. Nah, itu sebenarnya yang dicari cewek. Cowok yang bisa ngasih saran dari segi fashion atau dari segi apapun gitu ya, yang bisa bertukar pikiran, khususnya sih fashion menurut gua, itu ada nilai lebih yang bisa membuat lo spesial di mata dan persepsi si cewek. Ini gue ceritain dari segi satu masalah aja ya, bukan dari dalam memilih baju doang, cuma kayak misalnya lo lagi ngobrol gitu ya sama si doi atau misalnya sama calon PDKT lo tentang ngomongin ini bagus ya misalnya gitu, terus lo bisa ngasih pendapat tentang sesuatu yang lo omongin. Menurut gue itu adalah salah satu taste yang benar-benar diperhatikan sama si cewek, dan itu akan memperlihatkan seberapa dangkal lo atau seberapa berisinya lo dalam melihat suatu hal. Mandiri secara finansial, nah ini juga sangat sangat krusial karena lagi happening banget ya, midlife crisis sekarang. Ternyata anak umur 25 tahun harus udah punya tabungan berapa ratus juta, udah punya cicilan rumah sekitar 20% lagi, dan lain-lainnya. Dan menurut gue emang finansial secara mandiri untuk anak 21 plus khususnya di video ini emang suatu hal yang penting menurut gue. Dan ini akan membawa kita ke tips berikutnya, yaitu target. Lo harus memiliki target dan lo bertanggung jawab di situ. Jadi kalau misalnya gue balikin ke yang sebelumnya, masalah finansial ya. Kalau misalnya lo punya target, let's say lo ingin menikah. Kalau misalnya lo punya finansial yang masih low atau yang belum begitu kuat, tapi lo punya target yang jelas dan lo bertanggung jawab di situ, gue yakin lo akan bisa mencukupi secara finansial lo. Dan untuk si cewek adalah lo bisa membuat dia yakin, walaupun lo belum punya finansial yang terlihat gitu ya, cuma dia bisa merasakan dari rasa tanggung jawab lo yang lo perlihatkan ke dia, dari cara lo berusaha, dari cara lo serius untuk mencari duit, tujuan lo untuk menikah sama dia. Itu adalah salah satu rasa yang sama yang akan dirasakan sama cewek begitu lo udah sukses sebenarnya. Jadi lo bisa ngebuat si cewek itu berpikir sebelum lo sukses, dia akan bisa ngerasakan kesuksesan yang ada di dalam diri lo. Jadi begitu lo punya target, walaupun finansial lo masih lemah, tapi lo udah punya tanggung jawab untuk memenuhi target lo yang akan lo kejar gitu, yang akan lo dapatin, cewek akan merasakan kesuksesan dalam diri lo. Dan itu yang bener-bener inginkan dari kebanyakan cewek sebenarnya. Nggak masalah lo masih muda dan lo masih susah, that's fine. Selama lo punya target dan lo bertanggung jawab dengan target itu, kesuksesan ada di dalam diri lo. Apakah cewek akan menghargai itu? Sangat menghargai itu, karena lo benar-benar menghargai tentang kesuksesan itu harus di-earn, bukan di-give. Respect, harga diri itu harus di-earn, bukan di-give. Sama kayak masalah target apapun yang lo inginkan gitu, itu semua harus di-earn dan bukan di-give. The last but not least, dan yang ketujuh, adalah kebahagiaan. Ini adalah salah satu hal yang benar-benar luas banget kalau misalnya gue ngomongin tentang kebahagiaan. Cuma kalau misalnya dari video ini, apa yang dilihat dari cewek terus gue bilang adalah kebahagiaan. Kebahagiaan menurut gue adalah kebahagiaan di dalam diri lo. Karena kebanyakan orang masih kayak ngerasa gue akan bahagia kalau misalnya gue punya rumah besar. Gue akan bahagia kalau misalnya gue punya Ferrari. Gue akan bahagia kalau misalnya gue sama doi. Menurut gue adalah kebahagiaan harus datang dari diri lo dulu. Lo harus miliki kebahagiaan dulu. Kalau misalnya lo pengen dapetin cewek, silahkan, cuma tujuannya bukan untuk bahagia gitu ya. Karena kebahagiaan harus dalam diri lo dulu. Kalau misalnya lo mau dapetin cewek, ya udah untuk melengkapi, untuk menemani lo jalan bareng-bareng gitu. Kalau misalnya bisa share bahagia bareng, ya kenapa enggak? Gimana caranya? Menurut gue yang paling simpel adalah akui kekurangan lo gitu ya. Akui ke dalam diri lo sendiri, akui keluar juga silakan, dan tingkatkan kelebihan lo. Kayak misalnya gue tadi bilang, lo harus punya sense of taste yang bagus. Kalau misalnya lo emang lemah di masalah makanan gitu ya, lo nggak bisa ngasih tahu ini makanan yang enak, di sini yang enak, kita jalan ke sana yuk soalnya ada makanan yang enak. Akui gitu. Akui kalau misalnya emang lo nggak punya taste dalam masalah makanan yang bagus gitu. Atau lo ngomong juga ke dia, itu that's fine banget. Aku nggak bisa nentuin kalau masalah makanan. Kalau misalnya ngomong masalah baju, oke deh. Di situ lo bisa ngasih tahu awalnya kekurangan lo dan lo tutupi dengan kelebihan lo. Nah, di situ akan ngebuat si cewek bisa lebih tektokan sama lo. Oh iya, kalau misalnya emang kamu yang itu, ya udah aku bakal ngasih tauin di makanan gitu. Nah, itu bakal jadi komplit tuh kebahagiaan dari kalian berdua. Dan menurut gue emang kebahagiaan emang harus datang dari diri lo dulu. Kalau misalnya lo cari di luar, karena nggak bakal ketemu. Lo cari di mana-mana, kebahagiaan tuh ada di dalam diri. Harus ada inner peace, ada ketenangan di dalam diri. Itu akan memunculkan inner beauty, dan itu akan membuat lo bahagia dengan diri lo sendiri. 7 hal yang diperhatikan oleh cewek 21++. Dan kayaknya gue akan melanjutkan PKDRC ke season ketiga. Dan mungkin kalian bisa kasih kolom komentar di bawah ide PKDRC apa. Sebenarnya gue udah ada. Gue bocorin dikit, gue rencananya pengen bikin PKDRC tapi seasonnya full bareng sama cewek-cewek yang gue kenal.
Nah, untuk masalah bahas temanya, lu bisa kasih kolom komentar, diisi apa aja yang pengen kalian tahu, dan gue akan langsung tanya ke cewek-cewek teman-teman gue. Dan ya, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dipraktekin supaya kalian menjadi orang yang awesome, special, and amazing, and you just have to believe it. Let's go!